pagi sobatku, kita kembali lagi ke segmen bincang-bincang Balai PMKS. Oke, masih semangat kan? Masih semangat kan? Pagi hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial dari Kasubag TU Ibu Wiwin Sri Wahyuningrum. Oke. Pagi ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ibu Kasubag TU di Balai PMKS. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Indra. Ceria sekali. Alhamdulillah. Ampun, terpesona kondisi gini kan. Terima kasih Pak Indra. Gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat ya, walaupun cuacanya lagi berdiding ya Bu Iya, ya. betul sekali Pak Indra. Kalau pagi luar biasa dingin. Kalau siang panas luar biasa. Lek jare wong Jawa panasnya mungah-mungah. Umup. Tapi it's okay lah, kita kan apa ya Bu, manusia hanya bisa pasrah dengan Tuhan dan alamnya. Oke. Ya, gimana Pak Indra? Gini Bu, mau tanya berapa sebenarnya? Oke. Wiwin, Ya, pertama kali Bu Win masuk balai itu pada tahun berapa Bu? aku masuk balai itu tahun 2014 Pak Indra, dan itu bulan Mei. Bulan Mei, Iya, berarti sekarang bulan Mei sekarang. 10 tahun 3 bulan Bu. Iya. Ya lama ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti Bu Win punya segudang pengalaman dan ilmu tentunya ya. Iya dong. Bu, gimana sih first impression-nya Ibu ini ketika masuk di balai pada tahun 2014 ketika saya masuk balai PMKS itu kesan pertama ya Pak Indra ya. Yang saya rasakan apa ya? Semuanya berkesan sih, sampai sekarang pun berkesan sebenarnya kalau masuk balai PMKS. Pertama saya masuk balai PMKS, saya harus menangani orang dengan gangguan kejiwaan. Yang sebelumnya menangani terkait dengan anak. Itu mungkin dia butuh ini ya. transisi ya Bu ya? Iya, dan menyesuaikan, melihat mereka, melihat apa ya, kesehariannya mereka dan lain-lain. Itu mungkin kesan pertama masuk balai, melihat orang dengan gangguan kejiwaan. Ternyata ya seperti ini. Takut nggak Bu sama PMPM yang ada di balai? Kalau takut sih enggak sih. Kalau takut enggak, tetapi apa ya? Ini loh Pak Indra, bukan pertahanan diri juga, tapi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri gitu loh. Kalau takut tidak, tapi kekhawatiran itu ada. Kekhawatiran tiba-tiba dia mukul, kekhawatiran tiba-tiba dia kekerasan dan lain-lain. Kekhawatiran ada, tapi kalau takut tidak. Karena sebenarnya kan normal ya, seperti kita ngobrol, cuma nanti ketawanya kan sekitar 15 menit setelah ngobrol baru ketahuan, oh ya belum, kok seperti ini gitu kan. Kalau dia dalam kondisi stabil kan ngobrolnya seperti ini. Iya. Tapi nanti ada hal-hal yang memang lain daripada orang yang normal gitu kan. Apa? Misalnya. Ya. Contoh sederhana aja. Ya, misalnya. Biar sobat-sobat balai ini tahu sedikit Bu. Oke, sobat balai. Misalnya gini Pak Indra, ketika ngobrol gitu, tapi nanti ada hal-hal yang memang sebenarnya kamu itu salah gitu. Tapi dia merasa dirinya benar, padahal kalau ya rame ketika itu disampaikan keliru ada iki gitu, kayak waham gitu. Terus dia halusinasi dan lain-lain. Nah, ketahuan ketika ngobrol. Kalau ngobrol di awal-awal mungkin 5 menit di awal kan mungkin tidak ketahuan lah ya, biasa ya. Penjelasan itu berarti kekhawatiran Ibu itu sedikit ada ya Bu? Apakah nantinya itu sebagai apa ya, kekhawatiran yang lebih bagi teman-teman yang lain? Enggak sih, saya enggak ya Bu ya? Kekhawatiran itu ya kekhawatiran lebih nanti malah menimbulkan hal yang berbeda Pak. Negatif, makanya sudah lah. Tapi kan kita tetap ini kan, tetap berinteraksi dengan mereka, tetap tidak membedakan, tidak menjudge mereka dan lain-lain. Terus untuk selama 10 tahun Bu ya, dari Ibu sebagai apa dulu Bu? Dulu saya terakhir di proses sosial muda. Sekarang di Kasubag Tata Usaha. Kasubag apa? Bagian tata usaha apa itu Bu? Boleh jelaskan nggak biar teman-teman? Baik, kalau di bagian tata usaha ya tentu saja mengurusi terkait dengan
urusan rumah tangga, pengadministrasian mulai dari pengadministrasian umum, kepegawaian, keuangan, program dan anggaran, tata laksana rumah tanggaan dan lain-lain. Itu ya seputar tata usaha. Jadi memang ya berbeda ketika saya di fungsional bekerja sosial sama sekarang di paspor tata usaha. Kalau paspor tata usaha mulai A sampai Z semuanya, mulai dari sarana prasarana, mulai dari SDM, kerjasama dan lain-lain, semuanya di situ surat masuk, surat iuran dan lain-lain, ya, administrasi seperti itu. Kalau dulu di fungsional ya pasti konsen kita pada penerima manfaat, apalagi di muda. Kalau di muda kita merancang program seperti itu. Jadi lebih ke skup yang terapinya klien apa sih sebenarnya. Tapi kalau di sebuah tata usaha mulai dari A sampai dengan Z. Tetapi alhamdulillahnya ya itu alhamdulillah, oh ya berarti kalau seperti ini kebutuhannya ini dan lain-lain seperti itu. Paling tidak itu ada kesinambungan sih sebenarnya gitu. Karena memang lokus kerjanya kan juga di Balai PMK Sidoarjo. Jadi pasti ada kesinambungan. Jadi membutuhkan transisi yang ini, Bu. Iya, di awal-awal juga seperti itu ya. Ini adalah tantangan gitu kan. Itu adalah tantangan, harus belajar lagi bagaimana sih sebenarnya harus mempelajari terkait dengan gedung dan lain-lain itu. Oh iya seperti ini gitu kan. Memang ini adalah dunia baru. Sebelumnya kan memang di fungsional kerja sosial ya, sekarang mulai bagian administrasi seperti apa dan lain-lain, tentu saja membutuhkan waktu untuk bisa harus satu-satu dilihat. Oh ini bagian itu, ini aplikasi ini, oh ini sekarang kan semuanya aplikasi Pak. Iya. Aplikasi ini. Jadi satu-satu itu mempelajari satu-satu. Bagi saya ini adalah tantangan. Bagi saya ini adalah tantangan. Saya harus belajar lagi dan harus mampu mengubah amanah yang sekarang ada pada saya seperti itu. Suka dukanya apa, Bu? Selama Ibu 2014 sampai sekarang 2024 ya, Bu, lebih 3 bulan. Iya. Kalau di suka duka ya Pak Indra ya. Iya. Saya kok merasakan suka terus ya. Suka terus. Suka. Non duka. Duka pasti ada. Duka itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada ya. Tetapi yang selalu saya ingat adalah sukanya ketika di balai dengan orang-orang baru, orang-orang yang punya masalah dan lain-lain itu. Bagi saya itu adalah suatu ini ya, sesuatu yang menyenangkan, ketemu dengan orang baru, terus bisa membantu mereka dan lain-lain. Kalau dipikir dukanya ya tidak sebesar sukanya, makanya tidak pakai ada duka Pak Indra. Wah, hebat sekali. Harus suka gitu loh. Kalau ada duka ya kita, iya pasti ada pasti suka duka itu pasti ada. Bapak amazing, boleh patut ditonton. Iya. Jadi kita itu setiap hari harus bisa menerima tantangan ya, Bu. Tantangan, betul. Tanpa ada berat hati untuk itu. Tapi tentunya kan kita sebagai manusia biasa kan pasti ada perasaan berundele. Pasti. Kayak, aduh kok gini lagi. Gimana sih, Bu? Tips dari Ibu supaya kita itu meminimalisir untuk hal yang seperti itu? Kalau misalnya itu Pak Indra, sekarang contoh aja ya, di balai ini kan sekarang nilainya banyak sekali. Iya. Sekitar 250 klien. Sedangkan SDM kita kan masih belum terlalu juga, tentu saja itu menjadi beban ya kan. Iya. Semuanya ikut support teman-teman yang ada di. Jadi saya yakin teman-teman semuanya di balai semuanya ini kan pasti seperti Kak Indra sendiri, pasti suka duka itu ada. Pasti. Yang disampaikan tadi berundel dan lain-lain itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapi itu gitu? Satu, ini tips ya. Ya. Segala sesuatu itu pasti ada jangka waktu. Jadi ada jangka waktu. Jadi tidak selamanya kita akan seperti itu. Itu yang perlu diingat. Jadi pasti akan berakhir. Misalnya seperti ini. Sekarang SDM kita belum bertambah. Insya Allah nanti ketika kita nanti dengan berjalannya waktu pasti akan bertambah begitu kan. Jadi segala sesuatu ada
waktunya. Maka dari itu ya sudah, gunakan waktu ini tadi sebaik mungkin gitu. Memang blunder oke lah, kita sebagai manusia ya pasti blunder itu ada. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir beban blunder itu kepada diri kita sendiri. Ya wis, kan nggak selamanya seperti ini, pasti ada waktunya. Mungkin itu yang bisa mengubah apa ya, pola pikir kita ya. Kalau misalnya aduh terlalu ini sih dan lain-lain, saya rasa itu segala sesuatu pasti ada waktunya, nggak bakalan seperti ini. Ada masanya lah ya, ada waktunya. Ketika kita merasa terbebani dan kita berada di titik paling rendah, itu yang harusnya nggak selamanya kan seperti ini, pasti akan harus berat. iya. Jadi segala sesuatu pasti ada masanya dan pasti ada waktu kapan berakhirnya, begitu kan? Itu harus diyakini. Jadi nanti kita akan secara psikologis nanti akan oh iya menerima dan itu menyembuhkan diri kita sendiri sih sebenarnya. Hal tersebut itu untuk menyembuhkan diri kita sendiri dari tadi terbebani blunder dan lain-lain seperti itu. Berarti kita mensugesti diri kita dengan hal yang positif ya Bu ya. Betul Pak Indra. Insya Allah teman-teman di Balai semuanya seperti itu, termasuk SDM yang ada di Balai itu luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Win, bincang-bincangnya walaupun sebentar, tapi pesan yang akan disampaikan Ibu sudah masuk ke dalam hati, bukan info hati. Jadi sahabat Balai, diingat ya pesan dari Bu Wiwin, harus berlapang dada, dijalani, semua akan ada waktunya. Oke, kita akhiri segmen kali ini. Bertemu lagi di segmen selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, see you, bye. Melayani